Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Penny Nohantia, MPD, dosen tetap Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sosial, Prodi Pendidikan Olahraga, dengan NIDN 0717018302. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk aspek kinerja pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keterampilan Dasar Renang dengan kode MKK POR 203 berbobot 2 SKS. Mata kuliah Keterampilan Dasar Renang merupakan mata kuliah yang mempelajari teknik pengenalan air, teknik dasar kemampuan sebelum berenang, teknik dasar renang gaya crawl dan gaya dada. Capaian pembelajaran lulusan. Diharapkan setelah lulus mata kuliah ini, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam sistem pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Mampu menunjukkan sikap mandiri, disiplin, dan terukur. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK sesuai dengan karakteristik peserta didik. Mampu memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis iptek sehingga peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif dalam menyelesaikan masalah, dan memiliki pengetahuan penyelenggaraan pembelajaran PJOK baik di tingkat SD maupun di tingkat sekolah menengah dengan penguasaan iptek. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti perkuliahan, maka mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Olahraga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mempraktekkan gerakan renang gaya crawl atau gaya bebas dan renang gaya dada masing-masing sejauh 50 meter. Materi dalam pembelajaran mata kuliah Keterampilan Dasar Renang: memahami sejarah, konsep dasar renang, mengetahui peraturan di kolam renang dan persiapan sebelum berenang, melakukan berbagai cara pengenalan air, teori dan praktek kemampuan badan di air sebelum berenang, mempraktekkan gerakan teknik kaki, teknik tangan, teknik pernafasan, dan koordinasi renang gaya bebas. Kemudian mempraktekkan gerakan kaki, gerakan tangan, pernafasan, dan koordinasi renang gaya dada, serta menganalisa, mengevaluasi, dan mempraktekkan koordinasi renang gaya dada jarak 50 meter. Referensi yang saya gunakan dari buku, artikel, video pembelajaran dari para ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Akan tetapi untuk primer, saya menggunakan modul yang saya buat, modul renang gaya crawl berbasis augmented reality yang diproduksi di Yogyakarta. Penerbitnya adalah Bildung. Metode pembelajaran dengan ceramah, tanya jawab, video based learning, dan juga demonstrasi. Sistem penilaian terdiri dari 4 aspek, baik keaktifan, aspek tugas, aspek UTS, aspek UAS, di mana total 100% dengan pembagian keaktifan 20%, aspek tugas baik individu maupun kelompok 30%,
kemudian aspek UTS 20% dan aspek UAS 30%. Demikian penjabaran singkat dari mata kuliah keterampilan dasar renang pada Prodi Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sosial di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Berikut, mari kita saksikan cuplikan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa lagi ya. Oke, supaya kita mudah dan lancar dalam pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa. Semoga kita semua diberikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Berdoa mulai. Selesai. Semua sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ahmad Muiz, Intan, oke. Muhammad Ilham, Muhammad Zidan, Muhammad Rizky, Muhammad Wahyu, Oktavia, oke. Sauki, Zaki, oke. Alhamdulillah semua hadir ya. Semoga kita pembelajaran hari ini menyenangkan. Hari ini merupakan tindak lanjut dari materi minggu yang lalu, di mana kita sudah mempelajari tentang pengertian renang, kemudian wawasan tentang renang. Nah, masih ingat nggak apa manfaat berenang? Ayo, apa manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Masih ingat? Minggu yang lalu. Manfaat renang apa coba sebutkan? Ya, biar sehat. Mungkin ada yang lain? Biar tinggi. Ada lagi? Menurunkan berat badan. Oke, semuanya bagus ternyata ya. Alhamdulillah. Oke, jadi berenang itu banyak sekali memang manfaatnya. Ada anak-anak yang mau masuk TNI, drillingnya dengan berenang. Karena memang dengan olahraga yang menjauhi gravitasi bumi, otomatis daya tarik bumi inilah yang bisa membuat tubuh kita cepat tinggi. Diimbangi dengan intake kalori yang bernutrisi dan juga istirahat yang cukup. Terutama ini, tidur lebih nyenyak. Jadi saat kita setelah berenang, tidur kita lebih pules. Karena apa? Energi yang dikuras itu double di dalam berenang. Tadi disebutkan katanya bisa untuk menurunkan berat badan gitu ya. Betul sekali. Jadi memang olahraga di renang itu double kalori satu untuk bergeraknya otot. Jadi pembakaran kalori itu untuk bergeraknya otot. Yang kedua, untuk homeostasis dinginnya air, kita nahan dingin itu di dalam terjadi pembakaran hebat yang membuat kita itu jadi kalorinya besar yang terbakar. Selain itu juga setelahnya pasti kalian ngerasain ya, setelah berenang ngapain yang terjadi? Apa? Makannya jadi banyak karena lapar banget. Karena memang double kalori tadi ya yang dibakar ya. Kemudian tidurnya lebih pules. Nah, tidur yang pulas ini, tidur nyenyak ini, itu bisa regenerasi sel saraf lebih cepat. Sehingga pada saat kita tidurnya nyenyak, maka di dalam tubuh kita terjadi refresh. Regenerasi sel saraf juga lebih cepat. Pada saat bangun tidur, kita akan merasa fresh, merasa bugar seperti itu ya. Kemudian berpikiran lebih jernih. Menurut Dr. Amir Zuhdi, pakar neuro dari Jakarta, beliau mengatakan bahwa kebutuhan ibu-ibu berenang itu seminggu 3 kali. Karena pada saat kepala masuk air itu ternyata bisa menekan hormon stres, menumbuhkan hormon bahagia. Makanya rugi kalau tidak berenang. Kita harus belajar renang ya. Oke, denyut jantung lebih terkontrol. Kemudian hasil tes kolesterol, kemudian tekanan darah, kemudian kepadatan tulang, trigliserid dan gula darah itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena dibakar untuk energi. Dan suasana hati jadi lebih bahagia. Seperti tadi yang saya bilang, bisa menekan hormon stres dan menumbuhkan hormon bahagia gitu ya. Oke. I'm sorry. Nah ini salah satu manfaat renang
Salah satunya adalah untuk manula. Perhatikan. Padahal jalannya udah susah banget ya beliau. Usianya juga sudah 79 tahun. Tapi pada saat di air, beliau lebih leluasa. Karena apa? Ada daya apung di situ. Kemudian beban di air beban tubuh manusia pada saat di air, oke, cukup. Beban tubuh manusia pada saat di air, jika misalkan beban tubuh saya itu 1 kuintal misalkan, 100 kilo. Di dalam air itu tinggal kurang lebih 10% aja jika ketinggian air sedada. Maka dari itu sangat aman untuk beliau yang obesitas. Untuk beliau yang tulangnya sudah tua. Karena otot manula itu tulangnya lebih rapuh. Maka dari itu cari olahraga yang aman dan salah satunya adalah berenang itu. Nah, bagaimana supaya cepat bisa berenang? Ada yang tahu? Bagaimana ya? Padahal aku takut banget. Masuk air aja rasanya sesek gitu. Ada enggak yang masuk air rasanya ampek di dada? Ada. Nah, kita akan mempelajari ini hari ini. Jadi pada saat kita di air, bagaimana cara mengatasi dada yang ampek tadi, rasa takut tadi. Nah, rasa takut itu berawal dari mata yang melihat, aduh aku nanti tenggelam gitu ya. Nah ini, yang pertama kali kita siapkan itu adalah mental dulu. Jadi beda dengan olahraga yang lain. Kalau olahraga yang lain fisik dulu kebanyakan ya. Tapi kalau renang beda. Kalau mentalnya masih takut, masih belum berani, saya yakin akan kesulitan untuk belajar renang. Maka dari itu, sugesti diri untuk saya bisa, saya mampu. Dan insya Allah itu akan cepat nanti bisa berenang ya. Nah kedua, baru persiapan fisik. Jadi sebelum latihan, sebelum berenang kita pemanasan dulu. Badannya harus sehat. Karena pada saat tubuhnya sehat dalam artian di sini jangan sampai demam ya, badannya jangan sampai panas. Tapi kalau fisiknya sakit, tetapi sakitnya adalah saraf kejepit, osteoartritis, kemudian spondilosis, listesis, asma, justru renang itu bisa menjadi sarana terapi. Karena apa? Pada saat di air suhunya selalu stabil, daya apungnya ada gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan alat. Baju renang, pakai topi renang, kacamata renang. Minimal baju renang. Kenapa harus memakai baju renang? Kenapa nggak boleh? Kan saya malu Bu, saya syar'i banget jadi pakainya saya yang long dress gitu. Coba ada yang tahu nggak? Kenapa kita perlu pakai baju renang? Mungkin bisa menjawab Mbak? Ya, betul sekali. Jadi pada saat kita memakai baju renang, coba amati. Zaman dulu baju renang itu adalah yang press body. Yang bikini gitu ya. Karena memang itu hambatannya kecil dengan memakai baju yang seperti itu. Tetapi kalau kita memakai baju yang kebesaran sedikit aja, itu akan berpengaruh di gelombang pada saat kita meluncur. Hambatannya akan jadi lebih besar gitu. Makanya cari yang press body. Walaupun full syar'i gitu ya. Cari yang press body itu yang lebih bagus. Kemudian bagaimana biar kita cepat bisa berenang? Tadi sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama adalah kesiapan mental dulu. Jadi kita harus berani, sugesti diri. Nah pada saat kita sudah berani masuk air, kita sudah berani, maka bisa tahap ke berikutnya bubbling atau pernafasan. Tapi kalau keberaniannya masih takut banget, saya sarankan yakinkan diri dulu. Tetapi bisa kita lakukan bubbling, jangan yang lain dulu. Kenapa demikian? Karena pada saat kita itu merasa takut, merasa marah, merasa was-was, negatif-negatif yang ada di otak kita, itu biasanya diterjemahkan dengan jantung kita yang bagaimana? Gitu ya. Nafas kita jadi bagaimana? Pendek-pendek jadinya jadi gitu ya. Coba aja amati. Pada saat hal negatif terjadi dalam diri kita, maka nafas kita akan pendek-pendek. Jadi di bubbling inilah yang akan mampu untuk menstabilkan itu. Otak yang takut, otak yang khawatir, yang cemas, dada yang berdegup kencang jantungnya,
Nah itu yang bisa menyelaraskan adalah pernafasan. Ambil 1 hitungan, hembuskan 4 hitungan. Gitu. Nanti akan kita bisa melihat video yang di bawah. Coba, nah seperti ini. Pertama hanya melatih irama aja. Ambil dari mulut, tiup, jangan masuk dulu. Ambil air, guyurkan. Rambutnya sampai basah, airnya diambil, guyurkan. Nah ini salah satu cara untuk melatih irama nafas. Nah kalau ini saja masih gelagapan, jangan sampai diajarkan untuk tahap berikutnya karena akan kesulitan. Nah kalau itu sudah mampu baru nanti mulai kepala masuk air. Nah ini. Ambil 1 hitungan, tiup di dalam 4 hitungan. Ambil di atas, tiup di dalam. Oke, mengeluarkan nafasnya pakai mulut apa hidung ya? Atau mungkin pakai dua-duanya? Dua-duanya, oke, mulut. Mungkin ada yang jawab hidung nggak? Oke, tapi jawabannya bagus. Kalau saya mengajarkan ke tingkat pemula, itu biasanya saya halalkan semuanya untuk tiupan. Tapi kalau ambil, wajib mulut. Karena apa? Pada saat kita ambil pakai hidung, ada air yang menetes 1 tetes saja, kita akan pengar. Apa bahasa Indonesianya pengar ya? Kita akan merasa, ya rasanya pasti sereng gitu ya. Itu kalau pengambilan wajib mulut, tapi kalau tiupan, hembusan, boleh mulut, boleh hidung, boleh kombinasi kedua-duanya. Tetapi jika sudah atlet, supaya lebih efektif dan efisien, maka ambil mulut, tiupnya hidung. Kenapa demikian? Ibaratnya kita di jalan raya. Kalau jalannya itu yang berseberangan, pasti akan lebih macet daripada yang jalan tol yang hanya 1 arah, ya. Maka dari itu, ambil mulut, hembuskan hidung. Tapi bagi pemula boleh dua-duanya, boleh kombinasi juga. Nah itu. Nah kemudian kita kembali ke, nah tadi setelah bubbling kita akan mempelajari mengapung. Nah inilah sikap badan di air yang bisa memperkecil hambatan dan atau justru sebaliknya memperbesar hambatan. Kemudian streamline body position dan latihan berdiri baru meluncur. Kalau 6 ini belum mampu, jangan belajar di teknik renang yang gaya-gaya itu. Ada berapa gaya sih renang itu? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan. Gaya renang ada berapa? Ada yang tahu? Ya, coba Mas. Gaya apa yang ditahu? Gaya dada, oke. Ada yang tahu lagi? Gaya punggung. Masih ada 2 lagi. Ya, ada yang tahu 2 lagi? Gaya bebas. Oke, one more. 1 lagi. Gaya kupu-kupu. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi, setelah kita mampu 6 ini, teknik ini, saya biasanya mengajarkan di 2 gaya dasar. Bisa gaya crawl atau gaya bebas tadi. Atau gaya dada yang biasa disebut orang awam adalah gaya kata. Nah ini sebagai dasar. Baru berikutnya gaya 2 yang lain. Seperti itu ya. Dan biasanya gaya punggung ini yang paling akhir ini saya berikan. Karena paling berat pakai otot perut soalnya ya. Oke. Nah ini. Tahap berikutnya tadi setelah keberanian. Kemudian bubbling atau pernafasan, kemudian mengapung. Nah, mengapung masuk dalam di sini. Mengapung telungkup dengan posisi tubuh lurus atau horizontal berada di permukaan air. Pada waktu mengapung, badan diusahakan selurus mungkin untuk memperkecil tahanan air terhadap gerak luncuran ke depan. Jadi, pertama belajar aja ngapung, yang penting kakinya nggak menapak dulu. Kalau sudah mampu seperti itu baru streamline body position.
posisi lurus di permukaan air. Nah, posisi lurus inilah yang bisa membantu kita berenang dalam kecepatan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat berenang dalam posisi lurus, hambatannya kecil sekali. Ya, jadi seperti ini. Nah, maaf. Ini untuk latihan mengapung. Hanya diem, rileks, tenang, sambil hembuskan nafas perlahan. Hanya mengapung aja. Nah. Oke, kalau sudah mampu mengapung, barulah tahap yang kelima, yaitu latihan berdiri yang diakhiri dengan luncuran. Nah, ini salah satu contoh rangkaian dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi bubbling dulu. Setelah bubbling, kita latihan mengapung, streamline body position, posisi lurus di permukaan air. Kemudian latihan berdiri dengan menekuk lutut, tangan dilepas untuk mengunci. Jika ini sudah mampu, baru ke tahap berikutnya, yaitu meluncur. Posisi lurus di permukaan air. Berdiri secara perlahan dengan menekuk lutut terlebih dahulu, jangan kepala dulu. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak ada? Ada? Ya, silakan. Untuk bagaimana cara agar mengatur pernafasan saat berenang gimana? Ya, mengatur pernafasan saat berenang sebenarnya di luar ini ya, kan saat berenangnya ya itu sudah ke arah gaya. Kalau gayanya adalah gaya crawl atau gaya bebas, ambil nafasnya ke samping. Kalau gayanya gaya dada atau gaya katak tadi, ambil nafasnya ke depan. Tetapi tetap dasarnya adalah bubbling tadi. Pengambilan 1 hitungan, peniupan 4 hitungan, itu untuk pemula. Nanti kalau sudah atlet, itu bisa sampai tiupannya itu lebih dari 4 hitungan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalau sudah jelas, saya berikan tugas untuk minggu depan. Dari yang sudah kita pelajari hari ini, tugasnya adalah praktekkan sikap badan di air. Di kolam renang terdekat saja, saya tidak mematok harus di mana. Durasinya 1 menit atau boleh kurang. 30 menit sampai 1 menit saja. Silahkan nanti dikirim ke Google Classroom, maksimal hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 7 malam. Jadi apa yang sudah kita pelajari, kita perlu bisa mempraktekkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya minggu depan, yaitu renang gaya crawl. Itu ya. Oke, jika tidak ada, masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Ya, manfaat renang itu banyak sekali yang bagus sekali untuk tubuh kita. Dan juga sikap badan di air, bagaimana cara dari awal yang masih takut hingga kita sampai berani untuk meluncur. Itu sudah kita pelajari dan saya harap di dalam penugasan nanti tidak ada yang terkendala, tapi jika seandainya kalian ada kendala, kalian boleh konsul ke saya melalui WA atau telepon boleh. Yang penting jangan sampai lebih dari jam 9 malam. Jadi jam 6 pagi sampai jam 9 malam boleh. Mau ke rumah juga boleh, tetapi janjian dulu kalau ke rumah ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Kalian luar biasa, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan yuk kita mulai rajin berolahraga, terutama renang ya. Sebelum kita diolahragakan untuk menyembuhkan penyakit kita. Jadi 150 menit per minggu itu wajib. Itu rekomendasi dari WHO, Kesehatan Dunia.
150 menit per minggu jika kalian berolahraga 30 menitan berarti 1 minggu 5 kali. Kalau 1 jaman berarti 1 minggu 3 kali. Oke, marilah kita akhiri dengan rasa syukur. Kita sudah berjalan lancar perkuliahan hari ini. Semoga Allah meridhoi, Allah memberkahi usaha kita untuk tholabul ilmi hari ini. Berdoa mulai. Selesai, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Demikian gambaran kinerja pengajaran mata kuliah keterampilan dasar renang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemdikti Saintek Republik Indonesia, tim penilai dan panitia sertifikasi dosen 2026, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, rekan-rekan sejawat dan para mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.